Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia Raya. Sekarang kita informasinya bergeser ke PIP ya. Ini info penting untuk semua teman-teman operator sekolah se-Indonesia tentang pengusulan siswa calon penerima PIP gitu ya. Nah, ini infonya itu tentang cut off PIP di Dapodik 2027 ya. Ini maksudnya nanti saya edit nih. Di Dapodik 2027 ya. Jadi pastikan data siswa itu sudah valid baik di Dapodik maupun di Verpal PD, artinya tidak residu gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung gas aja ke informasinya. Nah, ini informasinya teman-teman ya. Pertanggal 10 Agustus 2026, pemberitahuan batas waktu cut off Dapodik tahun 2026 gitu ya. Nah, di sini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Kita langsung aja ya. Dengan hormat dan seterusnya bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan nih penyaluran dana bantuan program Indonesia Pintar atau PIP tahun anggaran 2026. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan terkait data sumber pengusulan murid. Nah, pengusulan murid ya. Calon penerima PIP tahun anggaran 2026 dengan ketentuan ini pengusulan fase 2 ya untuk Agustus sampai Desember 2026 menggunakan data pokok pendidikan Dapodik. Cut off-nya itu tanggal 31 Agustus 2026 teman-teman ya. Masih ada waktu nih ya. Nih ya. Sampai tanggal 31 Agustus gitu. Yang telah dipadankan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Artinya teman-teman, ini cut off ini untuk cut off PIP gitu ya per 31 Agustus 2026. Nah, kemudian yang kedua, mendorong satuan pendidikan agar melakukan seleksi verifikasi murid dari keluarga miskin atau rentan miskin ya sebagai calon penerima PIP tahun anggaran 2026 secara objektif dan transparan. Nanti saya tunjukkan di Dapodiknya ya, kalau memang siswa itu miskin, rentan miskin ya, nanti kita tunjukkan di Dapodik. Kemudian mendorong satuan pendidikan agar murid pada butir 2 yang ini ya, ditandai dengan memutakhirkan variabel data mandatori usulan PIP. Itu harus valid ya. NIK-nya, NISN-nya, tanggal lahirnya, nama ibu kandung, jenis pekerjaan orang tua, penghasilan di Dapodik ya, sebagai data usulan. Nah, data usulan calon penerima PIP 2026 di tingkat satuan pendidikan secara lengkap, valid dan logis. Artinya teman-teman, di Dapodik sekarang itu kita tidak bisa mengusulkan dengan memilih layak mendapatkan PIP. Namun di Dapodiknya datanya harus divalidkan. Yang ini tadi NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis pekerjaan orang tua, penghasilan. Ini nanti yang akan dijadikan patokan sebagai dasar atau data usulan calon penerima PIP tahun 2026 ya, gitu teman-teman. Nanti kita tunjukkan ya. Menyampaikan informasi ke satuan pendidikan terkait pemutakhiran data desil DTSN murid dapat dilakukan melalui form di bawah ini ya. Nanti kita buka ini linknya yang seperti ini untuk pengecekan pendaftar PIP ya. Kita fokus ini dulu. Data sumber pengusulan PIP murid PIP tahun anggaran 2026 oleh Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota fase 2 menggunakan Dapodik ya, cut off 31 Agustus 2026 yang telah dipadankan dengan DTSN. Nah, itu informasinya. Jadi intinya begini teman-teman. Data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau SD, jika memang mau diusulkan mendapatkan
PIP itu di Dapodiknya siswanya datanya harus sudah valid, terutama tadi yang saya sebutkan. Dan sudah sinkron itu di bawah tanggal 31 Agustus. Pokoknya pastikan sudah sinkron sebelum 31 Agustus ya untuk PIP itu. Hampir sama dengan cut off BOS gitu. Nah, supaya siswa ini mendapatkan PIP, di Dapodiknya dibagaimanakan sih gitu ya. Jadi di Dapodik ini kita tidak memilih layak mendapatkan PIP, tapi datanya hanya divalidkan aja. Dan nanti data itu diintegrasikan dengan Dtesen gitu. Sekarang kita langsung masuk ke Dapodik supaya anak ini dapat PIP ya. Kemudian kita ke peserta didik. Kemudian kita contoh ambil ini ya, nama siswanya gitu, kita ke ubah. Nah, di sini teman-teman pastikan nama, jenis kelamin, NISN, NIK, tempat lahir, tanggal lahir ini sudah valid ya. Dan di verbal PD-nya tidak residu. Kemudian di sini, nah kan di sini kita tidak bisa memilih layak mendapatkan PIP, tapi siswa ini datanya divalidkan gitu. Nah, kemudian di sini nih data ayah kandung itu ya, pekerjaannya apa, kemudian penghasilannya berapa. Kalau ingin mendapatkan PIP, penghasilannya paling tidak ya di bawah 1 juta gitu ya, atau kurang dari 500 kalau ingin mendapatkan PIP. Jadi kita mengupdate cukup di Dapodik ya. Begitupun untuk ibu kandungnya. Jadi pekerjaannya apa nih, kalau petani gitu ya. Kemudian penghasilannya jika tidak bekerja ya tidak berpenghasilan gitu ya. Nah, di sini kita memainkannya supaya siswa ini dapat PIP. Namun harus sesuai realnya, teman-teman ya. Ini jika memang siswa ini rentan miskin gitu. Jadi data-datanya harus divalidkan seperti nama, jenis kelamin, NISN, NIK gitu ya, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian pekerjaan orang tua, penghasilannya ya, ini di Dapodiknya, kemudian sinkron. Dan pastikan di verbal PD-nya siswa ini tidak masuk residu gitu ya. Tidak masuk residu di verbal PD-nya. Tidak masuk ke sini. Untuk NISN, NIK, tadi ya nama ibu kandung yang saya sebutkan. Ini saya baru narik nih, ada yang residu rombel. Kalau ini nanti hilang sendiri ya. Pokoknya yang data-data dukcapilnya pastikan di sini sudah valid deh. Tidak ada residu supaya dapat gitu. Jadi intinya kita hanya memvalidkan data di Dapodik pengusulannya ya. Kita tidak mengusulkan memilih layak mendapatkan PIP gitu. Nah, nanti kita cek juga di sini teman-teman ya. Apakah siswa ini dapat atau enggak. Contoh nih, kita klik di sini, kemudian masukkan nomor induk siswa itu ya. NIK siswa itu yang terdaftar di kartu keluarga atau akte kelahiran. Kemudian masukkan kode di sini nih ya, sesuai yang di sini. Nah, kita masukkan misalkan ini ya. Nanti linknya saya sematkan di deskripsi video ya. Kita cek data. Nah, captchanya salah nih, saya ulangi lagi. Ini kita untuk mengecek apakah siswa ini terdaftar enggak sebagai calon ya. Ini baru calon ya. Salah lagi. Coba apa sih ini? Salah lagi, salah lagi captchanya. Aduh, pilih yang gampang. Coba, maaf ya, nggak lama nih di sini. Waduh. Nah, NIK ditemukan pada basis data Dtesen. Ini artinya ya mudah-mudahan ini calon menerima ya, tapi belum tentulah. Ya mudah-mudahan dapat ya. Masukkan NIK untuk memeriksa apakah data Anda sesuai sudah tercatat ya dalam basis data Dtesen. Kemudian kita tutup, kita cek desil. Nah, di sini tanggal lahirnya kita pilih ya, cek desil dulu. Kita pilih tanggal lahir siswa ini. Kita cek dulu coba. Masuknya level berapa ya di sini. Nah, tercatat berada pada desil 1. Biasanya yang dapat itu desilnya semakin ke bawah. Apalagi desil 1. Ini insya Allah dapat siswa ini. Biasanya desil ini di bawah 4 ya.
1 sampai 4 lah biasanya. Kalau semakin ke bawah contoh 1, 2 itu pasti siswa ini insya Allah akan dapat PIP atau dia bahkan punya kartu PKH gitu ya. Itu seperti itu. Tapi jika tidak punya kartu PKH atau KKS, ya di Dapodiknya cara mengusulkannya datanya diupdate. Apa namanya penghasilan orang tua, kemudian pekerjaannya gitu ya. Kemudian data-datanya divalidkan seperti NIK, nama, NISN, nama ibu kandung, jenis pekerjaan orang tua, penghasilan seperti tadi ya. Itu cara pengusulan di Dapodik sekarang itu seperti itu. Datanya divalidkan dan diupdate seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ininya nih yang harus valid nih yang saya blok. NIK, NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis pekerjaan orang tua, penghasilan di Dapodik. Ya, itu teman-teman yang harus valid. Kita tidak memilih layak mendapatkan PIP di Dapodiknya karena tidak ada lagi pilihannya. Cukup di Dapodiknya datanya divalidkan. Gitu teman-teman ya. Itu saja mungkin informasinya, mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.